Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang dua orang anak laki-laki dan perempuan apabila mereka ada hasrat untuk dipersatukan di dalam pernikahan. Seringkali mereka berkata, apa sih landasan dia mereka menikah? Tentunya seringkali mereka bilang karena kasih, begitu kan ya. Tapi kasih yang model apa? Pertanyaannya begitu. Nah, kali ini saya mau berbahas yang Alkitab katakan di dalam Kolose 3 ayat 14 berbicara tentang kasih yang mempersatukan dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada Kejadian 2 ayat 23 itu di situ Adam berbicara tentang Hawa yang diberikan Tuhan kepada dia. Inilah tulang daripada tulang-tulangku, bones of my bones. Jadi sesungguhnya yang ketika anak laki-laki dan perempuan dipersatukan di dalam satu pernikahan ini berbicara tentang bones of my bones ini dipersatukan dengan my bones. Jadi ini tulang sama tulang dipersatukan. Bagaimana dipersatukan ya? Dengan kasih. Kasih yang model apa? Nah, ini di sini kita berbicara kasih yang di dalam bahasa Yunani-nya itu berbicara tentang sundesmon. Sundesmon itu diperumpamakan sebagai ligamen. Nah, kata sundesmon ini muncul di dalam Kolose 3 ayat 14 yang di situ dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sundesmon itu yang diumpamakan di dalam bahasa Yunani itu adalah sebagai pengikat, bone of perfection, pengikat yang menyempurnakan itu mempersatukan tulang dari tulangku dengan tulangku. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini kita bisa mendapat satu esensinya. Ini pemersatu atau bone of perfection ini, yaitu kasih ini, bagaimana mempersatukan tulang daripada tulangku dengan tulangku. Ini gimana dia mempersatukannya? Apakah dipersatukan seperti halnya di lem dengan adhesif, seperti pakai lem super glue yang mempersatukan dan sangat erat, namun tidak lagi bisa bergerak. Apabila salah satu digerakkan, maka akan menghancurkan kedua tulang tersebut. Tetapi tidak demikian dengan sundesmon. Sundesmon itu kalau diupamakan seperti ligamen, maka dia mempersatukan dengan mengikat tulang dengan tulang itu, diikat sedemikian rupa sehingga kedua-duanya masih bisa bergerak. Ketika dia bergerak dalam gerakan yang harmonis, maka kedua-duanya bisa menimbulkan sinergi, menimbulkan sinergi. Dan pengikat ini akan terus mengikat keduanya sampai semua gerakan demi gerakan itu bisa dilakukan. Nah, pengikat ini, kasih atau sundesmon ini bisa cedera Bapak Ibu apabila apabila tidak dirawat. Kasih itu perlu dirawat sehingga dia bisa mempersatukan tulang dengan tulang, laki-laki dan perempuan dipersatukan dengan sempurna apabila ligamennya dirawat. Sehingga dia stretch dan tidak kaku. Kalau dia mengalami kekakuan, kebekuan, maka sedikit aja gerakan yang tidak baik, maka akan menimbulkan cedera di dalam hubungan, cedera di dalam penghubung ini, cedera di dalam pengikat ini. Maka ada beberapa hal yang saya mau bagikan yang memungkinkan ligamen itu bisa cedera. Salah satunya apabila terjadi atau adanya tekanan atau benturan. Nah, tulang sama tulang itu kalau ditekan terlalu berat, maka penghubungnya itu bisa cedera. Ya.
tekanan ini bisa datang dari berbagai macam lini, bisa datang daripada ekonomi, bisa datang daripada stres dari eksternal, tekanan dari eksternal, dan seterusnya. Bisa juga dari sakit penyakit, ini tekanan. Nah, tekanan itu bisa membuat ikatan itu jadi cedera, Bapak Ibu. Nah, itu yang satu ya. Yang kedua, apabila tulang sama tulang itu yang diikat oleh ligamen atau kasih itu mengalami twisted. Ah, jadi bergeraknya tidak tidak sebagaimana mestinya mengalami twisted. Kalau secara kontekstual, twisted ini sepertinya ada gerakan yang menipu, sepertinya salah satu mulai tidak jujur, mulai melakukan perselingkuhan dan seterusnya. Ini twisted minded, pikiran yang twisted menghasilkan tindakan yang twisted juga. Nah, ini bisa membuat kasih atau ligamen itu bisa cedera. Yang ketiga, bebannya tidak seimbang antara satu tulang dengan tulang yang lain. Kita berdiri menumpu pada tulang satunya, tetapi tidak memberikan beban yang seimbang pada satunya. Maka ini ligamen yang akan tertarik, sehingga itu akan menjadi cedera juga. Dan yang keempat, apabila kita melakukan lompatan-lompatan, pasangan suami istri melakukan lompatan-lompatan, aktivitas yang sangat dynamic. Wah, itu bagus dynamic. Tetapi ketika melakukan aktivitas dynamic, dia mendaratnya secara mendadak dan posisi mendaratnya tidak baik. Maka yang terjadi apa? Ligamennya juga mengalami cedera. Hubungan ini jadi cedera. Tiba-tiba begitu begitu mesra, begitu harmonis, begitu romantis, tiba-tiba plak, selesai. Nah, ini yang terjadi apa? Terjadi adalah hubungan itu, ligamen itu bisa cedera. Bapak Ibu ya, sepertinya di dalam hubungan intim juga tidak bisa langsung langsung tinggi, langsung turun, itu tidak sehat buat penghubung itu, yaitu kasih atau ligamen tersebut. Apabila mau hubungannya panjang, rawatlah ligamen ini, rawatlah kasih ini. Sehingga kasih ini memiliki kelenturan, kasih ini juga bisa awet sampai maut memisahkan kedua suami dan istri ini yang sudah dipersatukan oleh kasih atau ligamen atau sundesmon tersebut. Jadi jagalah kelenturan itu dengan tidak melakukan suatu aktivitas yang melibatkan ligamen tersebut secara ekstrim. Ya, lakukan dengan satu dengan lain bisa menikmati kasih tersebut sampai nanti kita bisa dipisahkan oleh maut dengan pasangan yang Tuhan izinkan bersama kita selama ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya berdoa pesan yang singkat dari Alkitab ini bisa memberkati kita semua dan memberkati jalinan pernikahan kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.